Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal bahas film Sore, Istri dari Masa Depan yang diperankan oleh Sheila Dara, Dion Wiyoko, dan disutradarai oleh Yandi Lorenz. Film Sore ini mengisahkan tentang seorang fotografer bernama Jonathan yang tinggal di Kroasia. Suatu hari dia kedatangan seorang perempuan bernama Sore dan mengaku sebagai istri dari masa depan. Kedatangan Sore ini bertujuan untuk mengubah hidup Jonathan jadi lebih baik karena 8 tahun dari pertemuan itu Jonathan meninggal dunia karena serangan jantung. Film ini tuh remake dari web series dengan judul yang sama, sutradara yang sama. Yang membedakan adalah pemeran utamanya. Di web seriesnya Sore diperankan oleh Tika Bravani dan di film itu diperankan oleh Sheila Dara. Sebenarnya awalnya agak ragu ya aku buat nonton atau enggak gitu. Yang bikin aku yakin mau nonton ini di bioskop itu karena aku tahu ada soundtrack Pancarona dari Barasuara. Karena itu tuh salah satu lagu favoritku dan aku penasaran banget kalau lagu ini masuk ke dalam sebuah adegan film itu bakal kayak gimana. Jadi yang bakal aku bahas pertama kali dari film ini adalah soundtracknya. Menurutku soundtrack dari film ini keren banget semuanya. Pengisi soundtracknya ada Aditya Sofyan, Barasuara, sama Silon Seven. Jadi si soundtracknya itu benar-benar nyatu banget sama adegannya. Mengenai lagu Pancarona ini, ya ini benar-benar kayak keren banget sih ketika lagunya masuk ke adegannya. Jadi Pancarona ini masuk ketika pergantian babak. Jadi dari babak 1 ke babak kedua, point of view-nya juga berubah ke point of view-nya Sore. Di situ tuh kayak diliatin ekspresi Sheila Dara yang berbagai macam dalam satu frame, terus ekspresi dia sedih, bingung, terus dia perlahan berusaha untuk senyum dan ceria lagi diiringi sama Pancarona. Itu tuh kayak aku takjub banget sih sama adegan itu sangat-sangat terkenang gitu setelah aku nonton film ini. Semuanya tuh menyatu antara soundtracknya, visualnya, ekspresi Sheila Dara, adegannya, itu keren banget. Terus selain itu juga ada lagu dari Silon Seven, judulnya Hingga Ujung Waktu. Sebenarnya lagu ini tuh nggak masuk ke adegan, justru setelah adegan ending baru lagu ini diputar. Jadi di credit title Hingga Ujung Waktu ini diputar. Jadi itu kan menurutku ini tuh justru lebih pas di ending karena kita tuh kan setelah ending ngerasa masih amazed gitu sama filmnya karena filmnya memang sekeren itu. Jadi pas ending dikasih lagu Hingga Ujung Waktu tuh kayak pas banget gitu. Lagu itu mengiringi rasa takjub kita sama filmnya gitu. Meskipun adegannya udah nggak ada, tinggal credit title, tapi sisa-sisa emosi dari film itu terus diiringi lagu Hingga Ujung Waktu itu juga kerasa keren banget. Hal menarik yang kedua itu pesan dari film ini. Jadi yang aku tangkap pesan dari film ini adalah seseorang itu sulit untuk berubah. Nah itu tuh kayak sejalan sama prinsip hidupku juga, bahwa percaya seseorang itu emang sulit untuk berubah. Ya kecuali dirinya sendiri yang memang mau berubah. Di sini tuh kan kedatangan Sore dari masa depan ke masa Jonathan itu ya emang untuk mengubah hidupnya Jonathan gitu, yang dianggap harus lebih baik, harus lebih rajin untuk hidup sehat gitu, supaya di masa depan dia bisa hidup lebih lama. Tapi si Jonathan ini tuh kayak bebal gitu, dia disuruh berhenti ngerokok, disuruh berhenti minum alkohol, disuruh untuk memulihkan inner child-nya. Itu kayak sulit banget Sore mengajak Jonathan ini untuk berubah. Jadi kayak memang si Sorenya itu harus istilahnya tuh babak belur banget untuk ngubah Jonathan, tapi pada akhirnya emang Jonathan tuh
nggak bisa diubah gitu. Nah, terus ada juga kata-kata dari Marco itu, tempat di mana Sore itu bekerja. Di situ Marco tuh bilang bahwa dalam hidup itu ada 3 hal yang nggak bisa diubah. Ada kematian, ada masa lalu yang pertama, yang kedua itu rasa sakit, yang ketiga kematian. Nah, di situ Sore itu dapat semacam pencerahan juga dari kata-katanya Marco. Dan tetap butuh waktu lama juga untuk Sore untuk benar-benar mengikhlaskan si Jonathan ini. Terus di sini juga aku teringat sama quotes-nya Raditya Dika soal pasangan. Jadi Raditya Dika juga pernah bilang bahwa kalau dalam memilih pasangan itu, pilih orang yang memang kamu ingin bersamanya, bukan kamu ingin mengubahnya. Karena memang seseorang itu sulit untuk berubah. Nah, biasanya seseorang itu punya ekspektasi atau harapan bahwa pasangannya itu bisa berubah, tapi ya dia akan kecewa sama ekspektasinya sendiri karena emang orang itu nggak akan berubah gitu. Nah, di sini Jonathan itu berubah karena merasa dicintai. Jadi dia bilang orang itu berubah bukan karena rasa takut, tapi karena merasa dicintai. Hal menarik yang ketiga itu Sheila Dara. Dia keren banget di sini aktingnya. Banyak orang juga yang aku lihat beberapa komen tentang film ini juga memuji aktingnya Sheila Dara. Ini akting Sheila Dara terbaik sejauh ini menurutku. Dia bisa mendeliver berbagai macam emosi itu gitu. Lewat matanya, senyumnya, ekspresinya, semuanya dapet. Kayak kita ikut ngerasa gimana sih rasanya galau banget atas kehilangan, tapi harus berpura-pura senyum saat ketemu orang yang sebenarnya udah meninggal gitu. Oh, itu keren banget sih Sheila Dara meranin Sore di sini. Di sini itu kan dia jadi desainer. Nah, status dia sebagai desainer tuh tercermin melalui kostumnya. Aku suka kostum-kostumnya Sheila Dara di sini. Itu memang kayak unik dan tampak meyakinkan bahwa dia tuh desainer gitu. Juga agak mengingatkanku pada peran dia di series yang Hilang Dalam Cinta. Nah, waktu baju dia kemunculan dia pertama itu kan selalu pakai baju biru dongker itu. Nah, itu tuh menurutku mirip sama kostum dia di Yang Hilang Dalam Cinta. Terus sama adegan ending itu tuh kan Sheila Daranya di shoot dari belakang. Nah, justru ketika adegan ending dia tuh kayak sekilas mirip Tika Bravani gitu. Nah, itu tuh menurutku kayak semacam persinggungan semesta antara web series dan filmnya. Yang kurang menurutku itu ini kan time loop. Jadi si pengulangan adegannya ini lumayan agak lama. Aku tuh kayak agak sedikit bosen ya di pengulangan itu. Tapi tetap menikmati sih ya, karena adegannya tetap beda, kayak intensitas per adegannya walaupun itu diulang-ulang tuh tetap beda, kayak lebih cepet, lebih intens kayak gitu. Untuk penjelasan ending, ini ending versi aku. Jadi di ending itu kan pada akhirnya mereka bertemu lagi. Nah, menurutku pertemuan antara Sore dan Joe di masa mereka ketemu di awal film itu berbeda dengan Joe dan Sore yang bertemu di akhir film. Jadi itu mereka itu ada di dua semesta yang berbeda menurutku. Dimulai dari Sore yang udah mulai mengikhlaskan Jonathan. Jadi terakhir time loopnya berhenti ketika dia bilang, "Aku Sore, istrimu selamanya." Di situ kan adegannya mulai berubah. Terus diperlihatkan adegan Joe meninggal, adegan pemakaman, adegan Sore napak tilas ke Arctic. Nah, di Arctic dia itu meneteskan air mata. Nah, adegannya itu jadi ngulang lagi tuh ke awal, ke Joe motret Arctic.
Nah, di situ kan Jo lihat tetesan air. Nah, tetesan air itu ternyata tetesan air mata si Sore. Nah, menurutku mereka itu sebenarnya ada di lokasi yang sama, cuman di semesta berbeda. Semestanya si Sore ini, dia sudah mengikhlaskan Jo yang memang udah meninggal. Dan dia tak sadar dia nggak bisa ngubah masa lalunya Jo. Rasa ikhlasnya itu ditandai dengan air matanya yang jatuh. Nah, air mata yang jatuh itu dilihat sama si Jonathan di semestanya yang berbeda. Makanya si Jonathan itu sepulang dari Arctic, dia berubah, dia ngerasa longing, ngerasa kerinduan yang mendalam gitu, tapi dia nggak tahu itu apa. Terus komennya Elsa juga gitu, kamu tuh di Arctic ngapain sih? Kamu tuh jauh lebih tenang tahu setelah pulang dari Arctic. Nah itu si Jonathan juga ngerasa kayak aku tuh kayak ngerasa rindu banget tapi nggak tahu apa. Menurutku keikhlasannya si Sore di dimensi yang lain itu mempengaruhi Jonathan di semesta yang lainnya. Kayak gitu. Kenapa aku bilang mereka itu ada di semesta yang berbeda, itu karena di ending mereka itu ketemunya di pameran, bukan di nikahan. Sebelumnya si Sore itu bilang kalau mereka tuh ketemunya di nikahan, tapi pada akhirnya di ending mereka tuh ternyata ketemunya di pameran. Ya itu yang menurutku berpikiran bahwa oh mungkin ini di semesta yang berbeda. Nah ini tuh mengingatkanku sama film Kimi no Nawa. Di Kimi no Nawa itu kan mereka tuh juga ketemu ya di atas gunung. Tapi nggak bisa saling ngeliat karena emang meskipun lokasinya sama-sama di gunung, tapi mereka tuh berada di dimensi yang berbeda gitu. Nah setelah itu juga kan si Takinya ngerasa mencari sesuatu tapi aku nggak tahu itu apa. Nah sama seperti yang dirasain sama Jo gitu, setelah dari Arctic itu dia ngerasa kayak ada yang hilang tapi dia nggak tahu itu apa. Itu sih analisa aku. Tapi kalau kalian punya pendapat yang lain silakan kasih pendapat di kolom komentar. Buat kalian yang mau nonton film Sore, apakah harus nonton web seriesnya dulu? Menurutku enggak juga nggak apa-apa, karena memang ini tuh lebih mendetail gitu. Kalau ada hubungannya atau enggak, ya garis ceritanya aja sih yang sama gitu. Sama-sama soal Sore yang mengaku dari masa depan untuk mengubah hidupnya Jonathan. Itu intinya sama. Oke, segitu aja review Sore Istri dari Masa Depan dari aku. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!